Sudarlun, sejak puluhan tahun jalan di pedalaman Lauser, Aceh Tenggara masih rusak parah. Kondisi jalan tersebut berlubang, berlumpur, dan bergelombang. Bahkan setiap musim penghujan sangat sulit untuk dilintasi. Kita tinggal di kota yang semua akses dengan mudah didapatkan. Semua hal tersedia dan gampang untuk dituju. Tapi, pernahkah terlintas di pikiran kita bagaimana keadaan dan juga kondisi orang-orang yang tinggal di desa, terutama daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Desa yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, desa yang sangat indah untuk dipandang, akan tetapi tidak indah untuk ditinggali. Desa tempat pengabdian kami ini berada di sebuah kecamatan yang disebut dengan Kecamatan Leuser. Kecamatan Leuser merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Kecamatan yang ada di dalam Kabupaten Aceh Tenggara terdiri sebanyak 16 kecamatan, salah satunya ialah Kecamatan Leuser. Kecamatan Leuser merupakan kecamatan yang berada di tepian Kabupaten Aceh Tenggara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Leuser ini juga merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Dan lokasi desa tempat pengabdian kami berada di salah satu desa Kecamatan Leuser, yaitu Desa Bunbun Alas. Desa Bunbun Alas ini dihuni oleh 300 jiwa yang terbagi di dalam 71 kartu keluarga. Desa Bunbun Alas juga disebut sebagai daerah 3T yang dimana masih banyak kekurangan dari segi pendidikan, infrastruktur, dan juga kesehatan. Kurang pedulinya pemerintah terhadap desa ini menjadikan desa ini cukup memprihatinkan kondisinya. Saya sebagai Kepala Desa Bunbun Alas, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, kami mengharapkan kepada pemangku kebijakan pemerintah yang menjadi kendala selama ini di desa khusus Bunbun Alas dan pada umumnya Kecamatan Leuser, di bagian pertanian terkendala di infrastruktur, sehingga terkendala hasil-hasil tani dari masyarakat agak susah untuk dibawa keluar. Kekurangan dari segi infrastruktur di desa ini ialah akses jalan menuju desa yang parah dan jauh dari kata baik. Perjalanan menuju desa ini memakan waktu 5 jam jika kita menggunakan jalur darat dan memakan waktu 3 jam jika menggunakan jalur sungai. Tidak adanya aspal membuat akses darat di desa ini semakin buruk. Seperti musim hujan datang, maka jalanan desa akan berlumpur dan juga licin. Begitu pula jika musim panas, maka jalanan desa akan dipenuhi dengan debu-debu dari pasir dan batu, yang dapat juga menyebabkan kecelakaan dikarenakan tergelincir di jalanan yang terjal. Di bidang kesehatan masyarakat sangat membutuhkan, paling tidak itu bidan desa berada di desa, sehingga apapun kendala kita masyarakat, baik itu orang ibu hamil, orang sakit, emergensi ya, cepat untuk ditangani oleh bidan desa. Itu kebutuhan yang sangat dibutuhkan di desa Bunbun Alas dan di tetangga dengan desa Bunbun Indah. Minimnya layanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu masalah serius yang harus ditangani oleh pemerintahan Aceh Tenggara. Masyarakat membutuhkan sekali bantuan tenaga kesehatan desa dikarenakan akses yang sangat jauh ke kota dan memakan waktu perjalanan yang panjang jika ingin berobat. Warga desa juga mengatakan tidak adanya dokter ataupun bidan yang stay di desa. Mereka hanya datang 1 tahun sekali, bahkan juga pernah tidak datang dalam waktu 1 tahun tersebut. Kepada pemerintahan Aceh Tenggara, mohon segera ditindaklanjuti untuk masalah pelayanan kesehatan masyarakat di desa ini. Banyaknya warga desa yang memilih bertahan hidup dengan penyakit-penyakit yang mereka rasakan dan mereka derita dikarenakan jauhnya akses ke kota dan tidak ada layanan kesehatan masyarakat di desa ini. Peran pemerintahan sangat penting dalam menangani masalah-masalah di daerah terpencil. Anggaran yang diberikan oleh negara untuk membangun dan mengembangkan sistem-sistem dari segi infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Lantas, bagaimana untuk kondisi pendidikan yang ada di desa ini?
Pendidikan di desa ini sebenarnya berjalan dengan lancar karena ada gurunya, ada muridnya. Itu biasa lah, berjalan dengan baik karena guru-gurunya pun sangat aktif. Cuman murid-muridnya lah kurang karena kurangnya bukan apa-apa, karena kurang sadar pendidikan. Padahal kan di sini kan sekolahnya semuanya memang ada bantuan dari pemerintah yang gratis gitu kan, ada walaupun kurang memadai mungkin kan gitu kan. Kayak banyak yang kurang lah gitu, ada kekurangannya, ada juga kelebihannya gitu ya. Pendidikan di desa ini bisa dikatakan masih turut memprihatinkan. Kurangnya kesadaran akan pendidikan dan minimnya fasilitas layak pakai yang diberikan. Juga guru-guru yang jarang mengajar dikarenakan harus menempuh jarak yang jauh dari kota menuju desa ini, sehingga tidak efektifnya pembelajaran ataupun pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di desa. Lantas, di mana yang katanya kesetaraan hak dalam pendidikan bagi anak-anak? Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, anak-anak perlu mendapatkan perhatian, perlindungan, dan kesempatan pendidikan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, karena mereka adalah bibit-bibit yang akan meneruskan dan memajukan negara kita sebagai pemimpin di masa depan kelak. Selain infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan, ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana keagamaan yang ada di desa ini menjadi sebuah hal yang membangun desa tersebut. Kalau tantangan secara pribadi nggak ada ya, kalau khususnya di desa Bumbulindah ini, karena kalau masyarakat sini, kalau kami ya khususnya Bawah itu orang itu sangat membantu. Bahkan mereka masyarakat di sini apabila ada yang mengganggu saya, itu laporkan kepada kami, akan kami tuntaskan yang mengganggu tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kan masih pendalaman ya. Masih sangat dangkal terhadap keagamaan, masih kurang lah. Ketika nanti kita sampaikan pemahaman agama itu, banyak mereka itu kadang menolak juga, tidak sesuai dengan kebiasaan nenek moyang mereka dulu. Tradisi itu yang masih sulit kita merubahnya. Kedepannya saya harap saya sebagai ini di Pondok Pesantren Madinatul Quran, saya harap majulah desa ini dan Pondok Pesantren kita pun. Semoga maju, semoga bertambah iman dan takwa semuanya. Pemerintah harus lebih peduli dan harus bergerak cepat untuk mengurus daerah 3T, karena rakyat menentukan harapannya kepada pemerintah. Apakah hanya demi sebuah jabatan rela membohongi rakyat ketika berkampanye, atau hanya mengejar rupiah semata? Kami, para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, akan berdiri di garda terdepan untuk mewakili aspirasi-aspirasi rakyat-rakyat yang di daerah 3T. Kami menunggu pergerakan pemerintah untuk menanggulangi dan menindaklanjuti apa yang ada di desa ini. Karena kita harus belajar mendengarkan, bukan hanya untuk menjawab, tetapi untuk memahami.